Halo, jumpa lagi kita di channel catatan harian pasien Parkinson. Semoga saat ini kondisi sahabat-sahabatku senantiasa sehat, senantiasa bersemangat, dan tidak lupa, apapun kondisinya kita harus bahagia. Sahabat-sahabatku, tentulah dalam dunia kerja kita, ada saatnya kita mengalami masa-masa sulit dalam meniti karir, masa-masa mencapai puncak karir, dan juga diakhiri dengan masa-masa pensiun. Menikmati masa pensiun dengan kondisi tubuh masih fit merupakan dambaan setiap pekerja penerima upah yang dipekerjakan. Bagaimana tidak? Sudah dapat pesangon memperoleh jaminan hari tua, BPJS, dan uang pensiun dari HDAPEN. Artinya kita punya suatu kos yang bisa untuk hidup kita selama kita pensiun sampai next nanti kita dipanggil Tuhan. Jika kondisi kita sehat dan fit, itulah yang kita inginkan bersama. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Tidak semua orang memasuki masa pensiun dalam kondisi demikian. Ada yang mengalami power syndrome, dan tidak sedikit yang menjalani masa pensiun dini karena menderita sakit. Seperti yang saya alami, saya pensiun karena sakit. Pensiun dini belum saatnya untuk pensiun sebenarnya. Masih 7 tahun lagi sebenarnya untuk pensiun. Di usia 49 saya harus mengakhiri karir saya, dimana karena serangan Parkinson. Dua tahun terakhir menjalani cuti sakit berobat, tetapi belum beroleh kesembuhan dan dinyatakan tidak layak kerja lagi. Mungkin kalau yang terjadi saat itu seperti sekarang, bisa kerja kerja di rumah. Jadi bekerja di rumah online seperti itu. Mungkin masih bisa. Tapi pada saat itu kantor yayasan di mana tempat saya bekerja masih melakukan harus hadir secara fisik dan psikis di kantor. Jadi harus ada orangnya yang datang di kantor bekerja. Tapi setelah itu ternyata sekarang bisa WFO ataupun WFH. Bekerja di kantor, office, WFO, bisa bekerja di rumah, WFH. Karena kondisi dunia yang sedang diserang oleh corona. Jadi saya pensiun dini di usia 49 setelah 2 tahun terakhir untuk berobat dan tidak mendapatkan kesembuhan. Iya, sebagai pensiunan hidup saya merdeka. Merdeka dalam arti bebas dari pekerjaan. Kebebasan saya tidak seperti orang pensiun yang sudah pensiun tapi kondisinya fit. Bagaimana saya mau bebas kalau masih dalam cengkraman Parkinson? Jalan bertongkat, tangan dan kaki gemetaran diserang tremor, persendian kaku,
ngilu, otot-otot kejang. Ya bisa kita bayangkan rasanya seperti apa. Di mana setiap hari harus mengonsumsi obat guna menjinakkan Parkinson. Bahasa saya dengan kata istilah jeratani Parkinson. Tidak mudah menjalani hidup bersampingan dengan Parkinson. Hanya orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar, yang bisa mengolah emosi, yang bisa bertahan. Dokter mengatakan tidak ada orang mati karena Parkinson, tetapi tersiksa karena Parkinson. Beda dengan stroke. Orang lumpuh dan bisa mati. Beda dengan penyakit jantung, mendadak meninggal. Orang yang terkena kanker stadium akhir juga meninggal. Tapi konon kata dokter yang mendiagnosa saya Parkinson, jarang orang meninggal karena Parkinson, tapi yang adalah orang tersiksa karena Parkinson, orang terpenjara karena Parkinson, penjara oleh penyakit, di mana kita setiap hari hanya di rumah saja, sendiri saja. Saya sendiri saja. Jadi tidak punya kesempatan untuk bicara dengan lawan bicara, seperti orang yang sedang bertapa. Kebetulan orang asing saya sungguh berbaik hati, care dengan orang yang sedang sakit, bertantang ke rumah menjenguk, bertantang ke rumah memberikan berbagi rezeki, makanan, di mana mereka tahu kesulitan saya. Di saat itu saya masih bisa untuk mobilitas sehari-hari, mencukupi kebutuhan sendiri. Masak saya lakukan, cuci pakaian saya lakukan, menyapu dan mengepel lantai saya lakukan. Dan setiap hari rutinitas itu saya jalani. Karena kalau tidak ada rutinitas seperti itu, atau malas gerak, mager, akan berakibat fatal pada penderita Parkinson. Seharian siang sampai sore untuk tiduran, bangun-bangun nggak akan bisa jalan. Benar kata dokter bahwa harus ada gerak, walaupun sebentar tapi frekuensinya sering. Jadi kata kunci, tidak boleh mager, tidak boleh dimanja, harus tega terhadap pasien Parkinson. Bentuk teganya apa? Apa yang masih bisa dilakukan oleh pada Parkinson, biar dilakukan, nggak usah ditolong. Kecuali yang memang tidak bisa dan membahayakan pasien Parkinson, jangan dibiarkan. Tapi kebanyakan orang tidak tega melihat pasien Parkinson nyendok nasi dari piring untuk disuap ke mulut sendiri aja bergetar. Sendok di piring penuh dengan nasi, sampai di atas habis, nasinya turun semua. Apalagi yang lebih sulit adalah makan mie. Bisa tanyakan pada pasien yang lain, bagaimana kalau makan mie dengan sendok atau dengan garpu? Pastilah sulitan, apalagi dengan sumpit.
nggak bakalan bisa. Saya mengalami hal seperti itu. Ya, di rumah seperti si buta dari gua hantu bawa tongkat. Tanpa tongkat nggak bisa berjalan. Di rumah, mobilitas di rumah, dari ruang ke ruang, dari ruang tamu ke kamar, dari ruang tamu atau ruang keluarga menuju kamar mandi. Ada saatnya ketika sedang on, bisa seperti orang normal sehat jalan sini, masuklah kamar mandi, tiba-tiba fluktuatif kondisinya drop, nggak bisa keluar dari kamar mandi. Itu sering dialami, sering saya alami. Bisa naik tangga tapi nggak bisa turun karena tidak berani, sehingga turun tangannya terpaksa ngesot. Bukan suster ngesot ya, pasien Parkinson ngesot di tangga karena nggak bisa turun sambil berjalan. Itu saya alami, tidak hanya 1-2 hari, tapi 2 tahun. Lu ngesot itu sampai kondisi terakhir sebelum di rawat Mayora itu nggak bisa apa-apa. Jadi begitulah penderitaan Parkinson, orang berpenyakit Parkinson. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Jangan sampai ada yang kena Parkinson. Biarlah orang yang sudah kena Parkinson saja yang menderita Parkinson, tetapi Anda yang masih sehat, jangan sampai terkena Parkinson. Ya, oke, kita jumpa lagi nanti di video berikutnya di channel catatan harian pasien Parkinson. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain.